Part ke-10. Membereskan tugas-tugas yang mengadang hidup kita. Pemuda. Oke, tapi masih ada satu masalah. Ini adalah pernyataan bahwa segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Aku bisa mengerti bahwa perasaan inferior merupakan sebuah kekhawatiran dalam hubungan interpersonal, dan bahwa ini memiliki efek tertentu bagi kita. Dan aku menerima gagasan bahwa hidup ini bukanlah sebuah kompetisi sebagai sesuatu yang logis. Aku tidak bisa melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan. Dan di satu tempat dalam diriku, aku menganggap mereka sebagai musuh. Ini jelas menjadi permasalahannya. Tapi yang kudapati membingungkan ialah mengapa Adler menempatkan penekanan yang begitu penting pada hubungan interpersonal. Mengapa dia sampai berkata semuanya? Filsuf. Persoalan hubungan interpersonal sangat penting sehingga tidak peduli seberapa luas hal itu dibahas. Hasilnya tampaknya tidak pernah cukup. Terakhir kali aku memberitahumu, yang kurang darimu adalah keberanian untuk menjadi bahagia. Kau ingat itu bukan? Pemuda, aku tidak mungkin melupakannya, bahkan bila mencobanya. Filsuf, jadi mengapa engkau melihat orang lain sebagai musuh, dan mengapa engkau tidak bisa menganggap mereka sebagai kawan seperjuangan? Ini karena engkau telah kehilangan keberanianmu dan melarikan dirimu dari tugas-tugas hidupmu. Pemuda, tugas hidupku? Filsuf, benar, ini adalah poin yang krusial. Dalam teori psikologi Adler, sasaran yang jelas diletakkan bagi perilaku manusia dan psikologi. Pemuda, sasaran seperti apa? Filsuf, pertama, ada dua sasaran perilaku untuk menjadi mandiri dan hidup harmonis dengan masyarakat. Lalu, sasaran psikologis yang mendukung perilaku-perilaku tersebut adalah kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Pemuda, tunggu dulu, biarkan aku menuliskannya. Ada dua sasaran perilaku untuk menjadi mandiri dan hidup harmonis dengan masyarakat. Dan ada dua sasaran psikologis berikutnya yang mendukung perilaku-perilaku ini. Kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Oke, aku bisa melihat bahwa ini topik yang krusial. Bergantung pada diri sendiri sebagai individu sekaligus hidup harmonis dengan orang lain dan masyarakat. Tampaknya ini bertalian dengan segala hal yang telah kita diskusikan. Filsuf, dan sasaran-sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan menghadapi apa yang disebut Adler sebagai tugas-tugas kehidupan. Pemuda, lalu apa saja itu? Filsuf, kita bisa memikirkan kata kehidupan sebagai cara menelusuri masa kanak-kanak. Saat masih kecil, kita dilindungi oleh orang tua kita dan bisa hidup tanpa perlu bekerja. Tapi pada akhirnya, tiba waktunya ketika seseorang harus bisa mandiri, ia tidak bisa selamanya bergantung pada orang tuanya. Dan dia tentu saja harus mandiri secara mental dan mandiri dalam artian sosial pula. Dan dia harus berusaha untuk bekerja yang tidak terbatas pada definisi sempit bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, dalam proses pertumbuhan dewasa, dia akan mulai memiliki segala jenis hubungan pertemanan. Tentu saja dia bisa menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang mungkin bahkan mengarah pada pernikahan. Jika itu terjadi, dia akan memulai hubungan perkawinan, dan jika dia memiliki anak, hubungan antara orang tua dan anak akan dimulai. Adler membuat 3 kategori hubungan interpersonal yang timbul dari proses-proses tersebut. Dia menyebutnya sebagai tugas untuk bekerja, tugas untuk berteman, dan tugas untuk mencintai. Dan semuanya disebut sekaligus sebagai tugas-tugas kehidupan. Pemuda, apakah tugas-tugas tersebut merupakan kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai anggota masyarakat? Dengan kata lain, hal-hal seperti pekerjaan dan membayar pajak. Filsuf, tidak. Pikirkan ini semata-mata dalam hal hubungan interpersonal. Artinya, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal seseorang. Adler kadang menggunakan ekspresi 3 pertalian sosial untuk menekankan poin tersebut. Pemuda, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal seseorang? Filsuf,
Hubungan interpersonal yang mau tidak mau harus dihadapi seseorang individu ketika berusaha untuk hidup sebagai makhluk sosial, itu adalah tugas-tugas kehidupan. Itu merupakan tugas dalam artian seseorang tidak punya pilihan selain menghadapinya. Pemuda, bisakah kau menjelaskannya secara lebih spesifik? Filsuf, pertama-tama coba kita cermati tugas untuk bekerja. Terlepas dari jenis pekerjaannya, tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan seseorang diri. Contohnya, aku biasanya ada di sini, di ruangan belajar, menulis naskah buku. Menulis adalah pekerjaan yang sepenuhnya bersifat otonom, sehingga aku tidak bisa meminta orang lain mengerjakannya untukku. Tapi kemudian ada pula editor dan banyak lagi yang lainnya yang tanpa bantuan mereka, pekerjaan itu tidak akan dapat terrealisasi. Dari orang-orang yang mengurus desain buku dan percetakan, sampai petugas distribusi dan staf toko buku. Pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa kerjasama orang lain pada prinsipnya mustahil dilakukan. Pemuda, secara umum kurasa demikian. Filsuf, akan tetapi jika dipertimbangkan dari sudut pandang jarak dan kedalaman, hubungan interpersonal di tempat kerja mungkin bisa dikatakan memiliki rintangan yang paling rendah. Hubungan interpersonal di tempat kerja memiliki sasaran bersama yang mudah dipahami, yakni meraih hasil yang baik. Agar orang-orang bisa bekerja sama meskipun mereka tidak selalu akur, dan sampai batas tertentu mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Dan selama sebuah hubungan terbentuk semata-mata disadari oleh pekerjaan, hubungan ini akan kembali menjadi hubungan dengan orang luar ketika waktu kerja berakhir, atau ketika seseorang berpindah kerja. Pemuda, ya benar sekali. Filsuf, dan mereka yang tersandung dalam hubungan interpersonal di tahap ini adalah orang-orang yang disebut sebagai NEET, Not in Education, Employment, or Training, yang artinya orang muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, pekerjaan atau pelatihan atau pertapa, yaitu orang yang mengurung diri di dalam ruangan. Pemuda, tunggu dulu. Apakah engkau berkata mereka tidak mencoba bekerja semata karena ingin menghindari hubungan interpersonal yang diasosiasikan dengan pekerjaan? Bukan karena mereka tidak ingin bekerja atau karena mereka menolak melakukan pekerjaan kasar? Filsuf, mengesampingkan pertanyaan apakah mereka menyadari itu sendiri atau tidak, hubungan interpersonal berada pada inti masalahnya. Misalnya, seorang pria mengirimkan resume kerja untuk mencari pekerjaan dan diwawancara, lalu ditolak oleh perusahaan demi perusahaan. Ini melukai harga dirinya. Dia mulai bertanya-tanya, apa tujuan dari bekerja kalau dia harus melewati kejadian semacam itu? Atau dia melakukan kesalahan besar di tempat kerja. Perusahaan akan kehilangan uang dalam jumlah besar karena dirinya. Karena merasa sangat putus asa, seolah-olah terjun ke jurang kegelapan, dia tidak tahan dengan pemikiran datang ke tempat kerja keesokan harinya. Tidak satu pun contoh tersebut yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sendiri tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan ialah dikritik atau ditegur oleh orang lain melalui pekerjaannya. Menerima cap sebagai orang yang tidak punya kemampuan atau tidak kompeten atau tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dan terlukanya harga diri seseorang yang tidak bisa tergantikan. Dengan kata lain, semuanya adalah tentang hubungan interpersonal.